Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di podcast Mata Kuliah Konsep Dasar Parenting. Saya Siti Syekrimawati. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai positive parenting nih teman-teman. Pada saat ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh Teh Juli. Nama panjangnya siapa Teh? Juli Anggreni Nenggolan. Nah, yang merupakan seorang mahasiswi dari Prodi PG PAUD semester 4. Jadi kita akan ngebahas tentang positive parenting nih Teh, yang udah dijelasin tadi. Oke, jadi baik teman-teman, tujuan serta penjelasan dari pembahasan kali ini itu apa sih Teh? Nah, sekarang itu tujuan pembahasan kita itu yang pertama itu dapat mengetahui apa sih sebenarnya positive parenting itu dan pola asuh bagaimana sih yang diterapkan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam, kira-kira menurut Aisyah positive parenting itu apa sih? Menurut saya ya Teh, kalau setahu aku nih, positive parenting itu tuh merupakan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang dapat dicontohkan oleh orang tua lainnya di kehidupan sehari-hari, kayak seperti kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diterapkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Itu sih, bener nggak sih? Jawaban Teh Aisyah sudah cukup memberitahukan kepada kita sih apa sih sebenarnya positive parenting itu. Nah, karena positive parenting itu adalah pola pengasuhan yang berdasarkan atas kasih sayang orang tua. Nah, tapi kasih sayangnya itu tidak semata hanya ngasih sayang doang ya. Tapi di sini tuh orang tua kayak membuat anak bagaimana sih anak itu merasakan nyaman dan tidak risih akan pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya. Dan pola asuh positive parenting ini juga harus saling menghargai antara anak dan orang tua. Nah, maksud daripada penjelasan ini tuh orang tua harus mampu menghargai keputusan ataupun keinginan anak. Jadi nggak semata harus keputusan orang tua saja yang harus diikuti, tetapi kan anak juga senang tuh ya Teh kalau misalnya keputusannya itu diikutin sama orang lain gitu Teh. Itu ya teman-teman, jadi jangan sebagai orang tua kita egois gitu pengen keputusan kita didengerin tapi keputusan anaknya enggak gitu. Benar sekali Teh. Ya sangat bermanfaat sekali ya jika pola asuh ini itu diterapkan, dan bagi sebagian orang tua yang belum menerapkan pola asuh ini menurut saya bagus nih untuk dicontohkan ya di kehidupan sehari-harinya, karena dalam hal ini anak dapat lebih terbuka pastinya dan Benar juga sekali, Teh. nyaman ketika pola asuh ini diterapkan dan manfaat pola asuh ini dapat diterima anak dengan baik. Iya Teh, benar sekali, karena pola asuh orang tua kan berpengaruh pada aspek perkembangan anak. Nah, dan pola asuh ini tuh orang tua juga berperan sebagai fasilitator dalam memenuhi segala kebutuhan dan hal-hal yang diperlukan oleh anak. Dan orang tua juga berperan menjadi pelindung hak pada anak. Jadi pada hal ini tuh orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak dan wajib juga melindungi hak anak. Dari tujuan pertama dan pembahasan yang mulai pertama aja tadi udah dipaparin aja tuh sangat mengedukasi kita semua gitu ya. Oleh Teh Juli sangat mengenai positive parenting ini. Nah, boleh nih kita lanjut ke tujuan yang kedua nih Teh, mengenai pola asuh positif ini Teh. Nah, tujuan yang kedua ini tuh lebih menarik lagi karena tujuannya itu kita itu dapat mengetahui manfaat apa saja sih dari pola asuh parenting ini. Pasti kan teman-teman yang lain kan juga pada penasaran ya kan mengenai manfaat pola asuh ini. Iya, gimana kayak jika diterapkan itu bagaimana ya pastinya sih Teh. Karena dari pola asuh ini tuh pasti banyak sekali gitu manfaat dari diterapkannya pola asuh pada pembahasan kali ini. Ya benar sekali Teh Aisyah, karena manfaat dari pola asuh positive parenting ini sangat banyak. Tetapi saya akan menyebutkan dan menjelaskan salah satunya saja. Seperti yang pertama tuh dapat mengembangkan pertumbuhan anak dimulai dari anak usia dini hingga masa remaja nanti. Nah, jika anak bahagia, pastikan anak akan merasa nyaman. Maka aspek-aspek pada anak dapat berkembang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dan anak karena pola asuh ini menunjukkan kasih sayang. Dan yang ketiga itu mengintegrasikan pengasuhan dan pendidikan yang memuat keragaman adat budaya serta toleransi. Begitu Teh. Gitu ya teman-teman. Terus lebih menarik banget nih. Lalu tujuan yang ketiga itu apa tuh Teh? Nah, tujuan kita ketiga itu adalah tujuan yang pembahasan yang terakhir Teh. Gak terasa ya Teh? Iya betul banget. Terus karena ada di penghujung podcast kali ini juga ya Teh ya, kira-kira apa sih? Aku juga penasaran banget nih sama tujuan yang ketiga. Nah, tujuan kita yang ketiga ini tuh tujuan yang sangat-sangat menariknya Teh, karena
pembahasan yang ketiga itu mengenai hal apa saja sih yang harus diterapkan oleh orang tua dalam menerapkan positive parenting ini. Menarik banget ya teman-teman. Apa aja tuh Teh? Nah, salah satu hal yang harus dilakukan oleh orang tua itu yaitu seperti membangun kelekatan dengan anak. Nah, contohnya itu seperti memberikan perhatian yang cukup, mendampingi anak saat bermain dan melakukan aktivitas fisik dengan gembira, dan memperlakukan anak dengan hormat dengan cara menghargai pilihan anak. Nah, poin yang kedua itu mengapresiasi setiap capaian perkembangan anak. Padahal ini tuh kan Teh, orang tua itu dapat melakukan seperti tidak membeda-bedakan anak. Kan terkadang orang tua juga sering tuh membeda-bedakan anak yang satu dengan yang satu. Nah, yang selanjutnya itu orang tua itu dapat memberikan pengasuhan. Jadi setiap orang tua mesti memberikan effort kepada anaknya pada setiap perkembangan yang dilalui oleh anak, dan bukan malah menjatuhkan mental anak dari usia dini begitu Teh. Nah, poin yang ketiga itu Teh, orang tua harus bisa menerapkan pengasuhan yang proaktif. Nah, di sini itu orang tua itu harus menjadi pendengar yang aktif dan bisa memahami ekspresi emosi anak dan menganggap hal itu adalah yang wajar. Nah, poin keempat itu ya kan Teh, menggunakan kalimat positif pada saat berkomunikasi. Nah, di sini yang perlu diingat orang tua Teh, karena orang tua itu harus menghindari penggunaan bahasa yang rumit dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Begitu Teh. Gitu teman-teman. Jadi kita harus mengapresiasi anak, jangan mengintimidasi lah ya. Iya, benar Teh. Terus kira-kira nih ya, positive parenting itu bisa nggak sih diterapkan atau dilakukan oleh orang tua yang memiliki kesibukan dalam bekerja? Nah, ini pertanyaan yang sering dipertanyakan ya Teh. Nah, hal-hal yang telah kita bahas sebelumnya itu dapat sih diterapkan oleh orang tua yang kehidupan sehari-harinya yang sibuk di pekerjaan Teh, karena hal itu sederhana untuk dilakukan. Benar sekali Teh Juli. Pembahasan kita kali ini tuh mungkin udah cukup kali ya Teh, karena keterbatasan waktu gitu ya. Terus Teh Juli juga merupakan salah satu narasumber di banyak acara, jadinya sibuk banget habis ini. Kita juga udah mau kemana-mana lagi nih Teh Juli ini. Jadi misalnya kalian masih ada banyak pertanyaan yang ingin kalian tanyain lagi, kalian bisa DM Instagram kita di bawah sini, Instagram Teh Juli juga. Kalian boleh tuh tanya-tanya kalau misalnya masih kurang paham tentang positive parenting gitu teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat video pembelajaran yang lain juga dapat mengunjungi channel YouTube kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin kita rasa cukup ya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye.